Mixed versi, Bi. Mengungkap fakta secara nyata. Kali ini, kita akan membahas berita tragis yang menyeret nama besar cucu dari 9 naga Sulawesi Utara, Alberto Joel Thanos, yang tewas secara tragis karena hal yang seharusnya bisa dihindari. Ceritanya penuh dilema emosi dan ketegangan. Ceritanya bahkan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Let's check it out! Siapa itu Alberto Joel Thanos? Alberto Joel Thanos atau Joel adalah remaja berusia 18 tahun dan cucu dari Tony Thanos, seorang pengusaha sukses di Sulawesi Utara yang dijuluki 9 naga sulut karena pengaruh ekonominya. Meninggalnya Joel sontak jadi sorotan nasional bukan hanya karena statusnya, tetapi juga karena jalannya peristiwa yang terbilang tragis dan penuh emosi. Profil Tony Thanos dan 9 naga sulut. Tony Thanos adalah sosok pengusaha ternama asal Manado yang sudah malang melintang di dunia konstruksi selama lebih dari 3 dekade. Ia memimpin PT Marga Dwi Taguna, perusahaan yang sejak 1993 telah menggarap lebih dari 100 proyek besar di Sulawesi Utara, mulai dari infrastruktur jalan hingga gedung-gedung penting. Kesuksesan dan jejaring bisnisnya membuat Tony dijuluki 9 naga sulut, istilah yang menggambarkan kekuatan ekonomi, jaringan luas, dan pengaruh sosial yang ia miliki di daerah tersebut. Julukan ini bukan hanya sekedar label, tapi juga pengakuan atas perannya sebagai salah satu figur penting dalam pembangunan wilayah Sulut. Tak heran, setiap kabar yang menyangkut keluarga besarnya langsung jadi sorotan publik. Awal tragedi, pergoki pacar pesta miras. Kejadian bermula ketika Joel ingin mengecek pacarnya yang tidak pulang ke rumah sekitar pukul 7.00 WITA pada 4 Agustus 2025. Ia menemui teman si pacar, membawa petunjuk lokasi lewat video, lalu menuju rumah di Sario Utara. Ternyata ia melihat pacarnya sedang berpesta miras dengan beberapa pria, sebuah pemandangan yang sangat melukai perasaannya. Bentrokan dan tersulut emosi. Ternyata saat itu Joel tidak sendiri, ia ditemani oleh SL, tetangga pacarnya. Ketegangan langsung memuncak saat Joel melihat kondisi pacarnya. Ia pun tak bisa menahan emosi dan mendorong pintu dengan keras untuk masuk, yang memicu adu mulut dengan party goers, makanan hingga pertengkaran fisik terjadi. Ternyata pelaku bawa senjata tajam. Yang awalnya hanya bentrokan biasa, berubah menjadi tragedi. Nasib naas menanti saat tersangka, NDS alias Evan 27 tahun, mengeluarkan senjata tajam secara tiba-tiba. Dia menikam Joel sebanyak 5 kali, mengenai bagian dada kiri, pinggul kiri, hingga leher secara brutal dan tanpa ampun di tempat pesta tersebut. Usaha menyelamatkan gagal. Setelah tiba-tiba diserang, Joel langsung ditolong dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Karombasan. Tim medis berusaha keras menyelamatkan nyawanya, namun luka yang parah membuat nyawa Joel tidak bisa terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal beberapa saat setelah tiba di ruangan gawat darurat sekitar pukul 08.05 WITA. Penanganan Polda Sulawesi Utara terhadap kasus ini. Kasus kekerasan dan pembunuhan ini langsung ditangani Polda Sulawesi Utara. Polisi bergerak cepat mengamankan pelaku utama, NDS alias Evan, dan kemungkinan pelaku lainnya. Penyelidikan bukti fisik dan saksi-saksi dilakukan secara intensif untuk memastikan rangkaian kejadian secara lengkap dan akurat. Reaksi keluarga dan publik. Kematian tragis Joel membuat keluarga serta masyarakat luas terpukul dan berduka. Banyak yang tidak menyangka pemuda sehidup penuh prestasi ini pergi dengan cara sangat brutal. Media sosial pun jadi ruang dukungan dan empati, terutama dari daerah dan kalangan yang mengenal keluarga Thanos sebagai figur berpengaruh. Sosok NDS. Siapa pelaku dan motif dibaliknya? Pelaku diketahui berusia 27 tahun, bernama NDS alias Evan. Motif awal disebut karena emosional akibat didekati Joel secara mendadak di tengah pesta. Namun ada kejanggalan bahwa senjata tajam diketahui dibawa bahkan sebelum keributan terjadi. Detail ini masih terus diusut polisi untuk memahami latar belakang dan hubungannya dengan korban. Psikologi pelaku di tengah dendam dan ibadah.
Ada spekulasi bahwa pelaku berada dalam tekanan emosional, terutama soal hubungan asmara atau konflik internal. Kondisi seperti ini memicu kemarahan yang tiba-tiba di era pesta alkohol dan tekanan sosial seperti di pesta remaja. Di situasi emosional, perkara kecil bisa berubah menjadi tragis, sebuah pelajaran soal pengendalian diri. Dampak kultural dan sosial 9 naga sulut. Sebutan 9 naga sulut bukan cuma simbol kemapanan, tapi juga sorotan publik. Bentuk kesalahan keluarga atau insiden tragis seperti ini jadi tajam sorotannya. Publik pun bereaksi bukan hanya soal individu korban, tapi juga bagaimana figur sosial tinggi menghadapi tragedi tersebut dengan elegan dan tertutup. Peran media, TikTok versus media tradisional. Kasus ini mencuat awalnya lewat TikTok, di mana klip singkat dan respons emosional banyak diunggah netizen. Baru kemudian media seperti Insert Live menulis rincian lebih komprehensif. Ini menunjukkan dinamika baru dalam liputan tragedi, bagaimana konten cepat viral, tapi kemudian diklarifikasi lewat media kredibel dan verifikasi faktual. Pelajaran tentang tanggung jawab remaja dan alkohol. Kasus ini jadi alarm penting soal bahaya pesta alkohol dan kehadiran senjata tajam di lingkungan muda. Orang tua, pendidikan sekolah, dan komunitas harus menggandeng remaja dengan edukasi soal batas emosi, keamanan, dan komunikasi sehat, supaya tragedi seperti Joel tidak terulang di keluarga lainnya. Harapan untuk keadilan dan pendidikan awal. Meninggalnya Joel harus memicu evaluasi, hukum harus ditegakkan adil, dan keluarga mendapat dukungan moral. Lebih luas, harapannya ini jadi momentum membangun pendidikan rasa hormat, pengendalian emosi dan komunikasi sehat sejak dini, sehingga tragedi cinta tak lagi jadi kisah sedih di masyarakat. Ringkasan dan penutup. Jadi ini ringkasannya. Alberto Joel Thanos, kucu 9 naga sulut, tewas ditikam setelah tiba-tiba ngamuk dan tiba-tiba dihadapkan pada pesta minuman alkohol. Saat emosi tinggi, pelaku yang membawa senjata tajam menusuknya hingga nyawa tak terselamatkan. Polisi segera bertindak, keluarga berduka, masyarakat tercengang. Semoga hati keluarga diberi ketabahan, dan kisah ini jadi pengingat pentingnya komunikasi dan kontrol diri. Tanpa drama, tanpa alkohol, tanpa kerusuhan. Nah teman-teman, itulah kisah sedih tapi penuh pelajaran dari tragedi di balik nama besar itu. Menurut kamu, apa yang seharusnya bisa dihindari agar kejadian seperti ini tak terjadi lagi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kita bisa sama-sama belajar dan peduli satu sama lain. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap waspada, tetap peduli.